semua gara-gara kamu tahu. Semua urusan kerjaan berantakan. Polisi segala lagi. Kamu ini semua. Saya masih aja belum berubah. Belum kembali ke jalan yang benar. Udah deh. Bawel kamu jadi orang. Maafin mas. Bisa bayarin orang loh mas. Jadi ini ya. Serem banget, Pak. Iya, Pak. Kalau dilihat dari kecelakaannya, sepertinya nggak selamat itu penumpang. Iya, Pak. Iya, nggak selamat tuh. Bapak, saya mohon agak menjauh dari sini ya, karena tebing ini sangat curam dan rawan longsor. Iya, Pak. Iya, Pak. Hati-hati, Pak, petugas. Ayah! Ibu! Ibu! Mel, Bani, yang sabar ya nak ya. Kamu harus tawakal, tabah menghadap ujian ini. Ya, ini semua sudah kehendak ya Allah. Mel, Bani, biarkan petugas mengevakuasi jenazah ibu kalian. Subhanallah, Pak Ustaz. Lihat itu, Pak Ustaz. Allahu Akbar. Jenazah sudah ditemukan. Ayo, Pak. Ayo. Ya Allah. Ibu! Ibu, jangan tinggalin kami. Bu, bangun, Bu. Ibu jangan tinggalin kami, Bu. Bangun, Bu. Jangan tinggalin kami, Bu. Pak Ustadz, coba lihat. Jenazahnya Bu Sinta seperti orang yang sedang tidur. Bahkan tubuhnya nyaris nggak ada luka. Subhanallah. Pak, maaf, apakah jenazah Pak Amir sudah ditemukan? Belum, Pak. Saya sudah cari di dekat mobil, tapi dia nggak ada. Allahu Akbar. Sudah, kalau gitu, Bapak-bapak sekalian, mari kita cari jenazah Pak Amir. Sebaiknya kita berpencar, Pak ya. Ada yang di sebelah sana, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Silakan, Pak, berpencar ya, Pak. Ayo, benar, yuk. Allahu Akbar. Ayo, Pak, cepat, Pak. Nafas akhir berhenti sudah. Bangun, Bu. Jantung hatiku tak Tinggalin kami, Bu. hanya menangis tanpa suara. Aneh ya, bisa nggak ada kok. Pak, di sebelah sana ada nggak? Nggak ada, Pak. Belum ketemu. Ya sudah, yuk kita cari lagi yuk. Ini benar-benar aneh. Kenapa jasad Pak Amir nggak ditemukan di sekitar tempat kecelakaan ya? Iya, padahal udah banyak yang nyari. Astagfirullahaladzim. Tuh, lihat itu.
Amir. Astagfirullah. Pak Ustaz! Pak Ustaz! Bapak! Bagaimana Pak? Jenazah ditemukan? Pak Ustaz! Bapak! Jenazahnya lihat ke atas Pak Ustaz! Astagfirullahaladzim. Pan! Bapak! Banget! Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak Budi. Ya Pak Ustaz. Tolong dengan beberapa warga cepat evakuasi jenazah almarhum Pak Amir. Baik Pak Ustaz. Tolong bantu ya. Pak, tolong Pak cepat Pak evakuasi Pak. Ya bawa banget Pak. Cepat Pak naik Pak. Ayo Pak. Bukan jenazahnya. Hati-hati Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Wajahnya jadi hitam seperti ini. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Aneh Pak Ustadz. Dua orang yang terlibat dalam kecelakaan yang sama, tapi kondisi jenazahnya bisa berbeda. Ini bisa jadi karena amal perbuatan mereka di masa lalunya. Kalau Bu Sinta, itu adalah malaikat penolong buat kami. Sedangkan suaminya itu Pak Amir, orang yang penuh dengan dosa. Astagfirullahaladzim. Pak, tidak baik membicarakan orang yang sudah meninggal. Lebih baik kita urus jenazahnya sebagaimana mestinya. Setelah itu baru kita makamkan. Maaf Pak Ustadz, saya keberatan. Ya kalau Bu Sinta sih nggak jadi masalah. Tapi kalau Pak Amir, waduh, gimana ya Pak Ustadz? Bapak, mohon maafin salah ayah saya. Saya mohon maaf banget. Maafin kesakitan ayah saya. Ya, bapak-bapak sekalian, sebagai manusia, kita tidak boleh memiliki sifat pendendam. Seandainya bapak-bapak memiliki sifat seperti itu, artinya bapak-bapak sekalian tidak menjalankan syariat. Lalu apa bedanya bapak-bapak sekalian dengan Pak Amir semasa hidupnya? Nah, Pak Ustadz, kami jadi malu. Baik Pak Ustadz, kalau begitu, kami akan mengurus jenazah Pak Amir sampai ke pemakaman nanti. Alhamdulillah, syukurlah. Terima kasih bapak-bapak sekalian. Terima kasih ya bapak-bapak. Oh ya, maaf ibu-ibu sekalian, saya mohon bantu di email dan istri saya untuk memandikan jenazah Bu Sinta ya. Baik Pak Ustaz. Iya Pak Ustaz. Terima kasih. Pak, saya pelan-pelan. Hai Pak, balik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan sayang ya. Masya Allah, subhanallah, jenazahnya baunya harum sekali. Betul Bu. Padahal kita tidak memakai sabun ataupun pengharum, tapi jenazahnya sudah wangi. Iya, ini pasti harumnya dari almarhumah Ibu Sinta, ibu-ibu. Subhanallah. Karena semasa hidupnya Ibu Sinta banyak beramal dan berbuat baik. Amin, amin. Amin. Subhanallah. Ayo terusin. Ayo sayang diteruskan. Pelan-pelan sayang. Astagfirullahaladzim, jenazahnya berangsur Pak Ustadz. Iya benar Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Ampuni dosa-dosa ayah hamba ya Allah. Supaya baik banget. Baik banget. Cepet lagi ayo cepet. Bau banget Pak Ustadz. Bau banget lagi.
udah nggak kuat Pak Ustadz. Kemana Pak? Kemana Pak? Tunggu dulu, kemana? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, bau banget. Ayo disiram lagi. Cepat, Badul. Gosok. Pak Ustadz, ini saya nggak bisa bersih Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Cobaan apa lagi ini, ya Allah? Bila tiba saat berganti dunia, alam yang sangat jauh berbeda. Siapkan Ini aroma-harumnya dari mana ya? pertanyaan. Wangi banget. Di sana harum banget. Harumnya dari jenazah Ibu Sinta, Bapak-bapak. Subhanallah. Alhamdulillah. Ya, itu bukti nyata dari Allah Subhanahu wa taala, Bu. Nafas akhir berhenti sudah, jantung hati pun tak berdaya, hanya menangis tanpa suara. Mati. Alhamdulillah ya Allah, belum pernah seumur hidup saya mengkafani jenazah yang baunya begitu harum sekali. Iya ibu-ibu, Ibu Sinta ini adalah ibu RT kita. Beliau adalah orang yang sangat baik, bahkan baik sekali. Iya, beda banget sama Pak RT. Bedanya kayak bumi dan langit. Sudah ibu-ibu. Tidak perlu dibahas lagi. Baiklah Pak Ustaz. Pak, mari kita kapan jenazahnya. Ayo, Pak. Astagfirullahaladzim. Allah Pak Ustadz, kenapa? Kan kafan Pak Amir kok mudah banget sih sobeknya. Sudah. Settingin kapan yang baru aja, Pak. Baik Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Kenapa kain kafannya berubah jadi hitam Pak Ustadz? Bau banget Pak Ustadz. Bau busuk banget Pak Ustadz. Ya Allah. Itu perbuatan PRT semasa hidupnya Pak Ustadz. Sudah, Pak. Nggak perlu dibahas lagi. Mari lanjutkan pekerjaan kita. Ayo, Pak. Iya Pak Ustadz. Bapak, ayo. Baik Pak Ustadz. Selesaikan. Ayo, Pak. Ayo. Aduh ampun, berat banget. Udah kayak beberapa orang Pak. Pak Amir kebanyakan dosa nih. Kalau tahu begitu mendingan bawa kandangnya Bu Sinta. Iya Pak, saya mah juga ogah kalau tahu begini. Sudah, Pak. Tenang. Ya, kita fokus saja dengan tugas kita saat ini. Mas Bani, Mas Budi, tolong bantu. Berat. Ayo, Pak. Jalan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Aduh Pak Ustadz, saya udah nggak kuat lagi Pak Ustadz. Jenazahnya berat banget. Iya Pak Ustadz. Pak Ustadz. Ya sudah, turunkan, Pak. Turunkan dulu. Turunkan. Pelan-pelan. Sama-sama. Kenapa itu Kang? Nggak tahu, Kang. Turunkan, Pak. Turunkan dulu. Ya
sudah kalau begitu gantian saja. Yang membawa kerandanya Pak Amir tukarkan dengan yang membawa kerandanya Bu Sinta. Setelah tukaran Pak, ayo. Sama ya. Berat banget ini. Aduh. Pelan-pelan Pak. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, ini ringan Pak. Ringan banget ya. Buset dah. Berat banget, Kang. Aduh. Keranda yang satu ringan banget. Keranda yang ini berat banget. Ini pasti karena pengaruh amal ibadahnya, Pak. Astagfirullahaladzim. Ada apa, Pak Ustaz? Enggak apa-apa Mas. Ini hanya perasaan saya saja. Anginnya kenapa semakin kencang ya? Iya. Pak, kita lanjutkan jalannya. Boleh Pak. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kok keradanya semakin berat ini ya Allah. Pak, itu di sana kenapa Pak? Astagfirullahaladzim ya Allah, kok anginnya semakin kencang ya Allah. Bapak-bapak sekalian, kita berhenti dulu aja. Tulisan anginnya kencang di sini juga. Rada makin angkat. Astagfirullah. Anginnya makin kencang Pak kayaknya Pak. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ayo. Sudah Pak, cepat selamatkan Pak kerandanya Pak. Ayo Pak, turun Pak ke air Pak. Nanti Pak. Jenazahnya nggak ada. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Pak Ustaz, itu di sana. Mana? Ya Allah. Itu Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Kak, kita punya dua orang tua yang benar-benar beda ya. Iya, Dek. Kita mesti banyak belajar dari amalan Ibu. Kamu kemana lagi? Pergi juga? Mas, aku mau ke klinik. Ada orang yang mau melahirkan. Berapa kali saya bilang sama kamu? Berhenti jadi bidan. Mas, menjadi bidan itu tugas dan tanggung jawab aku. Jadi kapanpun mereka butuh aku harus ada. Lagi pula kan aku pernah cerita sama kamu. Aku mau mencari pahala dengan menolong banyak orang. Orang lain kamu utamain, keluarga yang utamain. Ya udah, jangan ngambek gitu. Aku pamit dulu ya, nanti aku pulang cepat. Assalamualaikum. Salam. Pak Amir, ini
Ini dana pembangunan infrastruktur untuk kampung Bapak saya serahkan. Alhamdulillah. Bapak nggak perlu khawatir. Kami akan bekerja seefisien mungkin dengan hasil yang maksimal. Percayakan pada tim kami, Pak. Baik, baik. Kalau begitu, saya mau pamit, Pak Amir. Kok buru-buru, Pak? Karena masih ada tugas lain yang harus saya kerjakan. Laksanakan dengan baik. Baik. Wah, dengan adanya begini, kampung kita bakalan bagus ya Pak RT. Dengan adanya bendungan, jembatan, bisa ngebantu kebun-kebun mereka. Bapak, Ibu, ini putrinya lahir dengan selamat, sehat, dan lengkap. Coba sini Bu. Bismillah. Cantik banget. Bu, coba lihat anak kita. Cantik banget. Makasih ya Allah. Makasih ya Bu Sinta. Sama-sama Ibu, Bapak. Makasih ya Bu Sinta. Sama-sama. Kalau begitu saya permisi dulu ya Pak, Bu. Iya. Ya Pak ya, cantik ya Pak ya. 40 tahun. Udah sayang? Udah Bu. Ibu, ini udah semua. Obatnya jangan lupa diminum sehari 3 kali setelah makan. Iya Bu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Ibu. Cepat sembuh ya. Iya Bu. Gimana anak saya, Bu? Kok penyakit batuknya nggak sembuh-sembuh ya, Bu? Mungkin jangan makan goreng-gorengan dulu Pak. Terus minum es juga kayaknya jangan dulu deh. Dan satu lagi, jangan jajan di luar. Karena takutnya nggak higienis jadi malah memperburuk keadaannya. Walah iya. Iya Bu, maaf Bu. Anak saya itu emang bandel. Diam-diam suka jajan sembarangan. Ya nggak apa-apa Pak, namanya juga anak kecil. Yaudah Pak, nanti jangan lupa ambil hasil labnya ya. Baik Bu. Saya permisi ya Pak. Bu Sinta. Bu Sinta. Maaf Bu Sinta. Saya mau bayar, tapi saya punya uang cuma segini. Tapi saya janji, biaya kelahiran istri saya akan lunasi setelah hasil panen saya keluar. Boleh ya Bu? Bapak nggak usah pikirin biar persalinan. Kalaupun nanti hasil panennya banyak, buat istri Bapak sama keperluan bayi aja, ya. Saat tiba nafas di ujung hala, mata tinggi tak sanggup. Makasih Bu Sinta. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan istri saya kalau nggak ada Bu Sinta. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih sama Bu Sinta. Ya, sama-sama Pak. Baik kalau begitu, saya permisi ya Bu Sinta. Bu, Ibu ngapain sih capek-capek bantuin orang? Padahal kan Ibu nggak dibayar. Sayang, sesama manusia itu kita harus saling tolong-menolong. Apalagi sama orang yang lagi kesusahan dan kekurangan. Biarkan Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kita, ya kan? Itu pahala besar buat kita. Ya udah yuk. Bila nafas akhir berhenti sudah. Bu RT itu baik banget ya Bu. Iya Bu RT itu emang baik. Orangnya juga nggak perhitungan. Beruntung kita punya Bu RT yang perhatian sama warganya ya Bu. Iya Pak, betul. Ya udah Pak, saya duluan ya. Oh ya. Tak bisa untuk kau hindari, tak mungkin bisa engkau lari. Ajalmu pasti. Lumayan. Sisanya masih banyak. Ngapain bangun jalan? Orang cuma bangun jembatan doang. Mendingan masuk kantong pribadi saya. Mas, kok
Uang pembangunan masnya pegang, kenapa nggak diserahin sama bendahara aja? Itu catatan apa, Mas? Jadi istri itu dia suka ikut campur. Kan saya udah bilang, dana itu buat bangun jembatan sama jalan. Kenapa untuk jalan dan jembatan duluan, Mas? Kenapa nggak untuk kesehatan warga? Oh ya, Mas udah laporan ke pusat belum? Berisik banget kamu. Udah diam, masuk sana mendingan. Emang gampang apa? Harus bangun ini, harus bangun itu, harus atur ini, harus atur itu. Udah Bu, jangan berantem sama ayah lagi. Email dan Kak Bani kan jadi nggak tenang bikin PR di sini. Iya. Ibu nggak berantem sama ayah. Kamu masuk dulu ya. Mas, aku cuma mau ingetin kamu. Apa yang kamu pegang sekarang itu amanah untuk warga. Jadi jangan kamu salah gunakan. Sama. Mas! Materialnya diangkut semua? Sudah Pak, semuanya sudah dipindahkan ke sini. Cuma segini? Iya, kata Pak RT, dananya hanya cukup buat belanjaan segini. Ya, gimana lagi? Aneh. Di sini juga sama saja. Pekerjaan bendungan minimalis sekali bahannya. Bahkan terkesan apa adanya. Apa memang dananya yang kurang ya? Jangan-jangan ada yang nggak beres. Aku cek sendiri. Maaf Pak Amer. Maaf Pak, saya permisi dulu Pak. Ada apa lagi sih? Saya kemari cuma mau nanya soal material yang ada jembatan di kampung, Pak. Kok bahannya terkesan seadanya ya, Pak? Dan kualitasnya jelek. Murahan sekali, Pak. Ada dananya tuh cuma segitu. Saya mau ngomong apa? Saya kan harus adil. Mana dana buat bangunan, jembatan, jalan? Loh, kemarin kan mereka nggak ngomong segitu, Pak. Maksud kamu itu apa? Curiga sama saya? Bukan begitu, Pak. Saya hanya khawatir saja. Seandainya material itu tidak bagus, bangunan itu tidak akan bertahan lama, Pak. Yang RT di sini itu saya, bukan kamu. Kamu itu cuma ajudan saya. Mengerjakan apa yang perintah saya. Saya paham, Pak. Maafkan saya. Tugas kamu sekarang, awasin itu proyek sampai selesai. Jangan banyak tanya-tanya. Kalau kamu gak suka, keluar dari sini. Terus, Pak. Bagaimana hasil panennya hari ini? Alhamdulillah lancar. Hasil panennya juga berlimpah melebihi panen sebelumnya. Bagus. Kalau begitu kamu terusin kerjanya, ya? Baik Pak Amir. Ini ada upah buat kalian. Ambil. Ayo, itu. Loh, kok cuma segini, Pak Amir? Iya nih Pak, kok cuma segini? Bukannya hasil panen kita bulan ini lebih banyak Pak? Kok cuma dapat segini? Maaf Pak, nggak salah ini. Perjanjiannya kan nggak segini. Iya Pak, hasil bulan ini kan melimpah. Kenapa cuma segini? Kalian semua itu bukannya bersyukur ya? Masuk untung saya kasih gaji. Saya kan nggak janji. Saya bakal kasih uang buat kalian semua. Benar kamu ini. Ini namanya kerja rumah.
Iya. Hah? Kamu bilang apa? Jadi kalian nggak mau terima? Bukannya begitu Pak Amir. Tapi apa nggak bisa diusahakan gitu? Buat lebihin dikit upah kita. Ya Pak Amir, dinaikin lagi upahnya Pak Amir. Enak aja kalau ngomong. Naikin. Ini ladang saya. Kok kalian nggak mau kerja sini? Silakan pergi dari sini. Masih banyak yang mau kerja sama saya. Pak. Kita gak mau dipecat, Pak. Iya, Pak. Ayo udah. Kalau kalian nggak mau dipecat, terima. Kerja lagi. Iya, Pak. Ya. Ya Allah, kok cuma dapat segini sih? Habis gimana lagi? Udah kita terima aja daripada kita dipecat. Ya benar, kita cuma orang kecil, bos yang selalu benar. Ya udahlah, kita terima aja. Iya, Pak. Udah benar juga sih. Kalau kita keluar kerja dari sini, anak dan istri kita mau makan apa? Iya. Ya benar. Udah, ayo. Ya udah kita kerja lagi yuk. Lanjut. Tiba nafas di ujung hala, mata tinggi tak sanggup bicara, mulut terkunci tanpa suara. Gimana, Pak? Pak Amir, saya datang sesuai janji. Saya akan borong semua hasil panen dari kebunnya Pak Amir. Bagus kalau begitu. Bagaimana? Bisa ikut saya sebentar? Boleh? Udah saya siapin semuanya. Mari. Nama berhenti. Ada yang ketinggalan. Coba kalian lihat mereka di sana. Ya udah kalau gitu kita ke sana yuk. Waalaikumsalam. Mari Bu, sini Bu. Bu, makan Bu. Mari Bu. Makan dia. Makan Bu. Mari, Bu. Tapi maaf Bu, kami nggak punya suguhan. Gak apa-apa, santai aja Bu. Ini kok makanya cuma pakai kecap? Emang nggak ada sayur atau lauk? Bapak-bapak, ibu-ibu ada apa? Kok malah saling pandang begitu? Ada apa? Hah? Coba cerita sama saya. Coba cerita. Maaf Bu, punten. Sebenarnya upah kita jauh dari cukup Bu. Ya mau nggak mau kita harus super hemat buat makan. Iya Bu. Ya Bu Sinta, punten. Sebenarnya hidup kami itu sangat prihatin. Kami mau protes sama Pak Amir, takutnya kami dipecat. Astagfirullahaladzim. Maaf Bu Sinta, tolong jangan diaduin sama Pak Amir. Nanti kalau diaduin, bisa-bisa kita nggak dikasih pekerjaan lagi. Iya Bu, tolong jangan bilang ya Bu. Kami masih mau kerja di sini Bu. Iya. Tenang aja. Saya nggak bakalan ngadu kok. Ya. Ini buat kalian. Apa? Ini buat kami Bu. Ya, ini buat kalian. Ini hak kalian kok. Ya, kalian harus terima. Jangan Bu. Kami nggak mau ibu susah. Ya, saya nggak akan kena masalah ini. Bapak harus terima karena ini hak kalian, hasil kerja keras kalian. Jadi saya nggak mau nantinya dimintain pertanggungjawaban di akhirat. Keringat pekerja itu harus dibayar sebelum keringatnya mengering. Makasih banyak Bu. Makasih ya Bu. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelumnya saya minta maaf ya atas sikap suami saya. Ya Bu, kita udah maafin kok. Maafin. Betul Bu Sinta, udah kita maafin. Alhamdulillah, terima kasih. Ya sudah kalau begitu kami pamit dulu. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia mana tahu timbangannya udah saya curangi. Dengan begini,
saya bisa untung besar. Bagaimana Pak? Sudah? Oh sudah. Ini adalah hasil timbangan dan jumlah nominalnya. Oh iya. Ini uangnya Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ayah benar-benar keterlaluan ya, Bu. Kami jadi malu jadi anak. Gak nyangka aja ayah bisa setega itu sama mereka. Padahal kan mereka orang kecil yang mestinya kita bantu, bukan malah dibikin susah hidupnya. Nak, biarpun itu ayah kandung kalian, kalian tidak boleh meniru tindakan ayah yang nggak benar. Ingat, laknat Allah, ya? Iya, Bu. Lagian, mana mungkin sih kita bahagia di atas penderitaan orang lain, ya kan? Iya. Sebentar lagi ada 3 dana proyek yang akan saya pangkas dan masuk dalam kantong pribadi saya. Itu artinya ada 3 dana besar yang bisa saya korupsi. Apa benar yang barusan aku dengar? Mas, ingat, aku nggak mau kamu kasih makan anak-anak dengan uang haram. Kamu itu tahu apa? Jadi istri bukan mendukung sama suami, malah menentang. Saya ngelakuin semua buat kamu, buat anak-anak. Untung kamu. Ayah! Kok ayah malah bentak-bentak ibu sih? Apa yang dikatakan ibu kan benar. Dan kami juga gak mau ya makan uang haram. Kalian ini masih kecil. Tahu apa kalian? Kalian berdua sama aja dengan ibu kalian. Mas, anak-anak itu cuma nyetir kamu. Mereka cuma mau ayahnya bisa buat panutan. Tapi ini yang kamu lakukan hal yang salah. Sama aja mencuri, Mas. Jangan suka ngajarin saya. Lihat, mereka nggak ada hormatnya sama orang tua. Kamu sendiri begitu ngajarinnya. Sudah berani kamu ngelawan saya. Demi Allah, Mas, aku nggak menentang kamu. Aku tahu surga istri ada pada suami. Tapi aku juga punya hak untuk mengingatkan kamu kalau kamu berbuat salah. Ingat, Mas, apalagi yang kamu lakukan ini mencuri hak orang banyak. Pertanggung jawaban ini berat untuk di akhirat, Mas. Makin lama makin luja kamu ya. Dasar kamu ya. Diam. Mereka semua melawan sama orang tua. Nah. Pak RT! Pak RT! Ada apa sih? Ribut mulu. Begini Pak RT, kita bawa buku laporan koperasi simpan pinjam kita. Laporan apaan? Apaan ini? Kata belum bayar. Gimana sih kalian? Gini-gini aja harus saya yang turun tangan. Ayo ikut. Ayo. Maaf Pak RT, saat ini saya belum bisa bayar Pak. Kamu ini gimana sih? Pinjem uang aja bisa. Giliran ngembalin duit? Nggak bisa. Emangnya koperasi itu milik nenek moyang kamu apa? Itu milik saya, tahu nggak? Pak RT, tapi mohon beri waktu lagi Pak RT. Saat ini saya belum bisa bayar. Janji surga melulu kamu ini ya. Gini ya, saya cita barang-barang kamu itu sebagai jaminan. Tapi Pak RT, tahun ini suami saya gagal panen Pak RT. Tolong kasih saya waktu lagi. Ah, udah. Hadir, Diki. Ambil barang-barangnya. Tapi Pak,
Tapi apa lagi tapi? Kalau saya suruh ambil, cepat. Baik, Pak. Jangan sita barang-barang saya. Mas, Pak RT. Barang-barang itu saya sita sebagai jaminan. Tapi dalam waktu 1 minggu, kamu nggak bisa lunasin juga. Semua barang-barangnya buat saya. Pak, cuma itu barang-barang saya, Pak. Tolong jangan disita, Pak RT, saya mohon. Apaan nih? Barang-barang rosokan kayak gini. Buat masuk kita kamu juga nggak bisa, tahu nggak? Tolong Pak RT, jangan bawa kambing saya Pak RT. Hanya ini piaraan saya Pak RT. Alah, saya nggak peduli. Kamu nggak bisa bayar utang. Kambingnya saya sita, ngerti kamu? Beri saya kesempatan Pak RT. Nanti saya bayar utang saya Pak RT. Udah diam ya? Bawa kambing saya Bang. Diam. Pak RT. Bang, jangan Bang. Ini kambing saya Bang. Bang. Astagfirullahaladzim, Mas. Jangan bawa kambing saya Pak RT. Pak RT. Kalau kalian masih mau kerja di sini, kalian nggak boleh lalai dalam menagih hutang. Iya Pak. Dan jangan kasih mereka aman. Kalau enggak, mereka semua bisa melunjak. Ngerti nggak kalian? Baik, Pak. Ngerti, Pak. Kalau bukan terpakai segala keluarga, apa kami kerja kayak gini? Pak Amir itu aja yang tega. Bu RT, Sekarang kalian ikut saya. Bu, mau nggak mau, terpaksa rumah ini harus dijual, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu RT. Jangan dijual, Pak. Bu, saya kesini juga mau mengembalikan barang-barang yang tadi disita sama suami saya. Semua barang-barang dikembalikan. Terus, gimana dengan hutang saya, Bu RT? Bapak, Ibu tenang aja. Utang Bapak semua udah lunas. Jadi Bapak sama Ibu nggak punya utang sama suami saya. Lunas? Masya Allah, Bu RT. Terima kasih banyak, Bu RT. Entah bagaimana nasib keluarga kami kalau nggak ada Bu RT. Saya tahu kok, Bu, Pak. Bapak sama Ibu terpaksa pinjam uang sama suami saya untuk berobat anak Bapak sama Ibu, kan? Iya. Ini ada sedikit rezeki buat pengobatan anak Bapak sama Ibu. Udah Ibu ambil. Ya Allah. Bu RT bagikan malaikat menolong untuk keluarga kami. Terima kasih banyak ya, Bu. Bapak, Ibu, jangan terima kasih sama saya. Terima kasih sama Allah, ya. Yaudah kembaliin. Ini Pak. Ibu, kabarannya. Maaf ya Bu. Terima kasih. Ya udah Bu, kalau begitu saya mohon pamit ya. Terima kasih banyak ya Bu RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu RT itu berarti malaikat ya Bu? Iya. Alhamdulillah. Kalian tuh tahu kan, suami saya itu melakukan hal yang salah.
kalian lebih baik keluar dari pekerjaan ini. Ini pekerjaannya nggak baik. Suami saya tuh melakukan riba. Kalian tahu kan, mereka itu orang susah. Ditambahin dengan perbuatan suami saya. Ya Bu, sebenarnya kita udah ada niat untuk berhenti mengikuti kerjaan Pak RT. Iya Bu, kita sudah tidak tahan dengan kerjaan seperti ini Bu. Alhamdulillah. Saya sangat mendukung kalau kalian mau keluar. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebaiknya kita semua menghindari yang namanya riba. Bahayanya riba itu benar-benar nggak menguntungkan sama sekali buat kita. Dengan bapak-bapak dan ibu-ibu semua meminjam uang di koperasi suami saya, itu sama aja mendukung yang namanya riba. Itu haram hukumnya, Bu, Pak. Bahaya riba. Jadi mulai sekarang lebih baik gak usah lagi meminjam di koperasi suami saya. Ternak bapak pada disita, perhiasan segala macam. Itu benar-benar gak menguntungkan buat kita semua. Mata tinggi tak sanggup bicara. Kok ini bisa lunas semua ini? Ini gimana sih? Laporan keuangan bisa jalan di tempat. Ini gimana bisa begini? Pakai begini, siapa minjem uang? Siapa? Nggak ada. Bisa bangkrut saya kayak gini caranya. Siapa yang lunasin? Jawab, siapa yang lunasin? Dengar, gak mungkin mereka itu punya uang banyak, tau nggak? Buat hidup aja susah, juga buat bayar utang. Jawab sama saya, siapa yang lunasin semua ini? Jangan diam aja kalian. Atau kalian mau saya pecat? Ya udah Pak, kalau mau pecat kami, pecat saja. Kita ikhlas Pak. Iya Pak, kita ikhlas. Kalian berdua nantang saya? Bukannya kami nantang Pak, tapi kami udah nggak tahan lagi kerja sama Bapak. Iya Pak RT, uang riba dari rentenir hukumnya dosa besar Pak RT. Kami milih berhenti. Kami tidak mau menanggung dosa yang lebih besar. Alah, siapa yang ngomong? Siapa yang bisa-bisanya mengapakan kalian? Jawab, jawab! Mas, nggak perlu marah-marah seperti ini Mas sama mereka. Apa yang mereka lakukan ini adalah hal yang benar kok. Kamu? Mas, harusnya kamu itu malu. Kamu itu di sini RT Mas, harusnya melindungi, mengayomi warga, bukan malah memeras warga dengan cara seperti ini. Punya usaha rentenir. Berani kamu sekarang sama saya? Tahu apa kamu dengan urusan saya? Tahu apa kamu? Mas, aku bukannya berani sama kamu, tapi aku cuma yakinkan kalau anak-anak kita itu tidak makan uang haram, Mas. Karena aku nggak mau. Jangan kamu sekarang sama saya. Maaf Pak RT, kami bukan mau ikut campur urusan Pak RT. Tapi kalau Pak RT pukul Bu RT, kami tidak bisa tinggal diam. Bu RT nggak apa-apa? Enggak, saya nggak apa-apa. Terima kasih ya. Astagfirullahaladzim! Ya Allah, jembatan ini baru dengan ambruk. Gua harus gabung ke RT. Punya istri kok nyeselin banget ya. Kalau tahu begini saya nggak bakal nikahin dia. Pak RT! Gawat Pak RT! Jembatan yang baru selesai dibangun ambruk Pak. Pak! Ambruk? Iya Pak. Ini pasti gara-gara material tidak bagus Pak. Makanya jembatan udah ambruk. Kok bisa begitu? Yaudah. Nanti saya telepon pusat kalau jembatannya ambruk. Tapi bukan cuma soal ambruk Pak. Tapi laporin penyebabnya. Udah deh, sana. Jangan banyak ngomong kamu. Lagi pula gak ada korban jiwa kan? Enggak Pak. Terus lagi. Kok air bisa meluap begitu?
baru dibangun jebol, Bang. Kita harus kasih tahu warga. Ayo, ayo. Banjir! 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 Ada banjir! 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 Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kak, gimana ini? Banjirnya beneran datang. Bendungannya jebol, Pak Budi. Apa? Jebol? Ya. Bendungan itu baru dibangun. Saya juga nggak tahu. Banjirnya datang, Pak. Banjir. Ayo, ayo. Ayo, lari, lari. Lari. Hebat. Kenapa Pak RT? Ya siapa lagi yang bikin kepala saya jadi pusing kalau bukan Bu RT? Aduh, saya ikut prihatin ya Pak RT. Kenapa ya Bu RT itu selalu bikin Bapak stres terus? Saya juga nggak ngerti kenapa bisa begitu ya. Maka dia berani lagi ngelawan saya sekarang. Depan anak-anak lagi. Masa sih? Berarti dia itu nggak bisa menghargai Bapak sebagai suaminya. Berarti dia itu bukan istri yang baik, Pak. Iya. Itu artinya dia itu bukan istri yang baik. Saya juga nyesal. Kenapa saya pilih dia jadi istri saya? Dan jembatan baru dibangun tiba-tiba ambruk, Pak RT. Saya jadi rugi banyak, Pak RT. Ya, Pak RT. Hasil panen saya gagal. Semua benih tersapu sama banjir. Saya minta ganti rugi. Budi mana? Budi, mana? Kayaknya si Budi lagi ngurusin keluarganya kena banjir, Pak RT. Kalian semua pada tenang, jangan panik. Saya sudah selidiki. Pasti ada nggak beres dengan pembangunan proyek itu. Saya udah ngasih kepercayaan sama Budi untuk dia semua proyek ini. Itu karena saya percaya sama dia. Maksud Pak RT apa? Iya, itu artinya jangan-jangan dana yang saya kasih itu dikonsumsi sama Budi. Kalau begini namanya si Budi nggak benar, Bang. Dia yang harus tanggung jawab. Betul, betul. Udah kita samperin aja, Bang. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Aduh. Gara-gara banjir, jadi kotor rumah saya. Wah, Budi. Sini, bangun dong, sini. Bangun, bangun, ajar, Pak. Hei, apa-apaan ini? Semua ini kamu yang harus tanggung jawab. Apa maksudnya ini? Budi, kamu jangan pura-pura nggak tahu ya. Gara-gara kamu korupsi uang pembangunan, kampung ini jadi banjir dan kami semua jadi rugi. Uang pembangunan? Megang uangnya tidak, Pak. Semua itu Pak RT, Pak, bukan saya. Kalau ngomong yang benar lo ya. Pak RT bilang kamu yang pegang, sekarang kamu bilang Pak RT yang pegang. Pak RT nuduh saya. Iya. Iya. Kamu tinggal bilang apa yang kamu mau. Nanti saya beliin semuanya. Bener ya Pak RT? Ya bener lah, maksudnya bohong. Pak RT! Seenaknya Bapak membina saya di depan warga. Bisa-bisanya Bapak bilang saya korupsi. Sementara yang korupsi itu Bapak, bukan saya. Memang kamu ini siapa? Kamu jangan sembarangan nuduh ya. Kamu tahu siapa saya kan? Saya ini RT di kampung ini. Orang yang paling dihormati. Saya tahu saya bukan siapa-siapa. Tapi saya tahu kelakuan Bapak macam mana. Saya sudah banyak mengumpulkan bukti. Saya akan bongkar kejadian Bapak. Kalau Bapak yang korupsi.
Saya yakin sekali, Pak Budi itulah pelakunya. Dan yang saya kasih dikorupsi sama dia. Nah, dia sekarang nuduh saya yang korupsi. Lihat, jembatan ambruk, proyek semua, hancur semuanya. Siapa lagi kalau bukan dia? Ini nggak benar namanya loh. Ya jelas nggak bener lah. Bang aja tuh Budi. Mendingan kalian tangkap, cari dari sekarang. Cepat. Ayo. Ini kan rumah aku sendiri. Kok ada uang di sini? Uang siapa itu? Pak RT. Ini apa? Ini buktinya. Buat dari mana ini? Bukan saya, Pak RT. Kamu berarti orangnya. Ini semua rencana. Buat dia yang ambil uang itu. Dia ini orangnya yang kita cari-cari. Ini semua kamu yang rencanain. Gara-gara kamu semua jadi berantakan, tau nggak? Ini dia orang ini. Apalagi yang kalian cari? Banyak ngomong kamu. Sini. Bangun. Ayo. Udah. Kasihan. Udah. Mendingan bawa sekarang ke polisi. Cepetan sekarang. Ayo. Diri. Korupsi aja kerja kamu ya. Ayo, jalan, cepat. Allah yang akan dapat membuktikan nanti. RT jahat kayak kamu. Kamu akan dapat hukumannya. Sudah, ayo jalan kamu. Santai, Pak. Sudah, Pak. Mata tinggi tak sanggup bicara, mulut terkunci tanpa akhirnya duri dalam daging si Budi berhasil saya singkirkan. Saya nggak akan ngasih kamu ini. Aku juga nggak mau kok terima uang haram dari kamu. Meskipun kamu sangat mengemis, saya nggak akan kasih kamu sepeser pun. Aku nggak akan pernah merengek-rengek untuk uang haram itu, Mas. Tenang aja. Aku masih mampu kerja dan ngasih makan anak-anak dengan uang halal dari Allah. Suci kamu jadi orang. Dan keadaan kepepet apapun juga gak akan saya kasih. Ibu bukan suci ya. Tapi kamu juga nggak mau makan uang haram. Insya Allah akan mencukupkan rezeki ibu buat kami makan. Alah, kamu sama ibu sama aja. Maju sana. tinggal menunggu saat nanti kemana kita bisa lari, kita pastikan mengalami. Kamu gak usah khawatir. Apapun yang kamu mau, nanti saya bisa kabulin. Jadi sebetulnya kamu itu mau apa sih? Aku sih pengennya cepetnya Mas Ahmad halalin aku. Saya pasti nikahin kamu. Kamu gak usah khawatir ya. Sabar ya. Saya harus bisa dapetin uang lebih banyak lagi. Mau bisa sama Sinta butuh biaya mahal. Mau nikah sama Dina pasti biayanya mahal juga. Astagfirullahaladzim. Jadi begini kelakuan kalian. Sekarang kamu keluar dari rumahku. Aku mau bicara sama suamiku. Diam. Jangan pergi, diam sini. Saya udah gerah sama dia.
urus perpisahan kita, kamu dan anak-anak keluar dari rumah ini. Pergi sekarang juga. Cepat. Astagfirullahaladzim. Aku nggak nyangka ya, kamu setega ini sama istri dan anak kandung kamu sendiri. Ingat Mas, hukuman dari Allah. Allah, saya nggak takut hukuman Allah. Nggak, saya nggak takut. Keluar sekarang juga. Keluar ya kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Keluar ya. Baik, aku akan keluar dari rumah ini biar kamu senang. Tunggu! Kamu lupa ini? Nih! Bawa, pergi sana! Mas kan, astagfirullahaladzim. Bu, kenapa ayah sejahat ini sih sama kita? Benci banget sama ayah. Biar bagaimanapun, kalian gak boleh dendam dan benci sama ayah. Dia itu ayah kandung kalian. Yaudah yuk, ambil. Menyinari dunia yang bakal singgahi, mampukah untuk berbagi tanpa hasrat, ingin diberi di hadapannya. Bu RT mau kemana? Mau kemana, Bu? Bu, Pak, tapi sekarang saya sudah bukan menjadi Ibu RT lagi. Saya tahu apa yang terjadi sama ibu dan anak-anak ibu. Oh iya, Bu. Saya pengen bantu Ibu. Ibu nginep di rumah saya aja ya. Bu RT, di rumah saya juga bisa. Ibu-ibu, Bapak, sebelumnya saya terima kasih atas kepedulian Bapak sama Ibu. Tapi kami masih bisa tinggal di klinik kok. Jadi kalian gak usah khawatir. Untuk sementara kita akan tinggal di klinik dulu. Ya udah deh, Bu. Gimana baiknya aja buat Ibu. Sekali lagi saya terima kasih ya, Bu. Pak, kami permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasiannya sama Bu RT. Iya, saya emang makin sebel aja sama Pak RT-nya tuh. Iya ya, jahat banget Pak RT. Bu Sinta, hari ini Budi sudah bisa bebas. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Kalau begitu saya permisi dulu. Iya. Makasih Bu. Berkat jaminan Ibu, saya bisa keluar dari penjara. Iya, sama-sama. Karena saya tahu sebenarnya kamu tidak bersalah. Ibu percaya kalau saya tidak bersalah? Makanya saya berani menjamin karena saya tahu sebenarnya kamu itu tidak bersalah. Dan yang bersalah adalah suami saya. Ya udah, kita pulang. Demi Allah, bukan saya yang korupsi uang itu, tapi Pak RT. Pak RT korupsi. Maafkan kami Pak Budi. Kami sudah terhasut dengan ucapannya Pak RT. Kami juga minta maaf karena sudah ikut menjebloskan Bapak Budi ke penjara. Iya Pak Budi, maafkan kami. Alhamdulillah, akhirnya kesalahpahaman ini bisa diluruskan. Tapi Bu Sinta, Pak RT itu udah benar-benar jahat. Kita nggak bisa membiarkan dia terus-menerus berbuat kejahatan. Kita harus segera bertindak. Setuju. Tenang, kita semua harus sabar. Ya Pak ya, Bu. Mau sampai kapan? Bani sama Ima kemana ya? Kok nggak ada di klinik? Apa mereka lagi keluar? Bu Sinta, Bu Sinta. Bu Sinta, tolong Bu Sinta. Ini saya mau melahirkan, Bu Sinta. Ayo, Ibu pelan-pelan dulu, Bu. Astagfirullahaladzim. Ayah. Kak, kita
Kita nggak bisa biarin ayah terus berbuat kejahatan seperti ini. Iya bener deh. Ya udah kita lakukan. Ayo Kak. Sekarang nggak ada lagi yang gangguin kita. Kita happy, senang-senang, enjoy. Selamat siang, Pak. Siang. Ada apa nih? Pak Amir, kami minta Bapak dan Ibu Sinta datang ke kantor polisi. Main? Buat apaan, Pak? Kami mendapat laporan soal KDRT yang Bapak lakukan terhadap Ibu Sinta. KDRT? Betul, Pak. Sebenarnya saya malas tau nggak jemput kamu di sini. Ya, tapi apa boleh buat? Lebih baik kita kantor polisi sama-sama daripada saya duduk macam-macam. Oh, jangan-jangan kalian yang laporin ayah ke polisi. Kalian kenapa ya? Dasar anak durhaka. Ayah mau pukul aku. Pukul ya. Bani nggak takut. Bani. Ajar kamu ya. Mas, udah Mas. Biarin aja, Bu. Bani nggak takut sama ayah. Biar ayah tunjukin kalau ayah emang jahat sama ibu. Nah, ini kamu sama ayah sekarang. Mas, udah ya Mas ya. Mendingan sekarang kita ke kantor polisi. Biar masalahnya cepat selesai. Ya. Ah, udah tuh anaknya. Kalian berdua harus rukun-rukun. Saling menjaga ya, Nak. Ibu sayang banget sama kalian. Kita juga sayang sama ibu. Kita sayang sama ibu. Ayo buruan. Ngapain lagi sih? Udah berdamai segala. Ayo naik. Ya udah, Ibu berangkat dulu ya. Iya, Bu. Kalian jaga diri baik-baik. Jaga diri baik-baik. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak, ingat pesan Ibu ya. Kalian jaga diri baik-baik. Iya, Bu. Ayo. Iya, Mas. Kayak kamu pulang aja kamu. Kak, kalau aja kita nggak ngaduin ayah ke polisi, pasti ibu masih hidup sekarang. Sabar, Dek. Ini semua udah takdir Allah. Dan kita harus sabar. Kita harus teruskan apa yang dilakukan Ibu. Bani, Imel, kami telah berhasil mengevakuasi jenazah ayahmu. Alhamdulillah. Itu ada di sana. Itu ada di sana. Bila nafas akhir berhenti sudah, jantung hati pun tak berdaya, hanya menangis tanpa suara. Kami berhasil mengeluarkan jenazah dari empang, Pak Ustadz. Walaupun banyak lintahnya. Iya, Pak Ustadz. Seolah-olah lintahnya menghalangi kita untuk mengangkat jenazah ini. Ya Allah, ya Allah. Sekarang ada lintahnya. Banyak banget. Ya Allah. Bani. Iya, Pak Ustadz. Mari segera kita makamkan jenazah ayahmu. Mari, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz. Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz. Ya Allah. Udah, Bani, ya Allah. Ayah. Tiba-tiba datang, ya Allah. Kok bisa ya? Gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah.
Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz, burung-burung itu buang kotoran di sekitar keranda, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Banyak sekali kotoran burungnya. Tapi kok di sekitar keranda Bu Sinta sama sekali nggak ada kotoran burungnya? Aneh ya? Bapak, mari kita angkat jenazahnya. Baik, Pak Ustadz, baik, Pak Ustadz. Jenazahnya bau banget, Pak. Gampar, Pak. Oh, diangkat kerandanya, Pak. Diangkat kerandanya. Kok nggak muat sih, Pak? Iya, bener. Pak Ustadz, gimana nih Pak Ustadz? Liang kuburnya sempit Pak Ustadz. Jadi jenazah Pak Amirnya nggak bisa dimasukin, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Iya nih Pak Ustadz, gimana nih Pak Ustadz? Sudah Pak, kalau begitu ditekuk aja jenazahnya supaya bisa dimakamkan. Ayo Pak, nggak apa-apa, ditekuk aja. Iya Pak. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Baunya. Pak, yang lahatnya banyak air. Jenazah Pak Amir sampai tenggelam. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bau lagi Pak Ustadz. Ya Allah, banyak air Bu. Astagfirullahaladzim. Allah, ampunilah dosa-dosa ayah. Ya Allah, Ustadz, airnya nambah tinggi Pak Ustadz. Pak Ustadz, mungkin air bau busuk itu rembesan dari WC umum yang ada di atas sana. Kok bisa? Bisa juga Pak. Kalau begitu, sebaiknya dimakamnya cepat Pak. Ayo udah, naik. Tolong Pak. Naik. Tolong Pak. Ya Pak, itu. Oke, mana cepat. Mati tak bisa untuk kau hindari, tak mungkin bisa engkau lari, ajalmu pasti menghampiri. Oh, mati tinggal menunggu saat nanti, kemana kita bisa lari, kita pastikan mengalami mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah, semoga kita yang masih hidup ini dapat dijadikan pelajaran buat kita semua. Di depan mata kita ada dua makam yang berdampingan, namun memiliki perbedaan yang sangat jauh. Yang satunya berbau busuk dan yang satunya lagi berbau harum. Subhanallah. Semoga dapat mengingat buat kita semua, agar kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Astagfirullahaladzim. Bunganya langsung kering. Iya, jadi kering. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tapi bunga di makam Bu Sinta masih seger aja. Kenapa bunga di makam Pak Amir ditabur langsung kering ya? Iya ya Bu. Itu kan sesuai dengan amal perbuatannya. Imel, Mas Bani,
Mari kita pulang. Kami peduli dengan kalian, saudara-saudaraku. Mari bersatu, mari bersatu, mari bersatu untuk Palu, Sigi, Nyobalala. Salurkan donasi Anda melalui Indosiar. Ke rekening berikut. Kepedulian kita, harapan mereka.